Maklum masih kacau. Jadi begini, mungkin sebagian di sini sudah tahu peristiwa saya laka maut ya, kecelakaan maut. Seharusnya kata orang saya harus tewas ya akibat kecelakaan itu. Kalau orang melihat dari posisi mobil, saya sebenarnya udah tewas. Kemudian saya ceritakan sedikit. Jadi pada saat saya di mobil, saya sudah ingatkan sebetulnya si supir pelan-pelan ya, pelan-pelan, siap komandan katanya. Tapi kira-kira 5 menit kemudian saya masih teleponan untuk kebetulan saya mengejar acara Forkopimda, jadi terkait masalah Pilpres tanggal 14 Februari. Jadi pada saat insiden tersebut terjadi, saya melihat gesekan mobil itu licin ya, licin. Ternyata saya udah melihat kayak terbang begitu. Jadi saya di handphone bilang, awas, saya bilang. Nah itu yang didengar sama yang terima telepon. Nah dari situ saya udah nggak sadar lagi Bapak Ibu ya. Dan si supir juga udah nggak saat itu, pada saat jatuh mobil masuk ke sungai. Nah di situ si supir masih bisa ngelihat, masih bisa sadar. Dan saya sudah makan air banyak katanya. Udah tenggelam di dalam mobil itu sudah air semua. Dan saya udah kata si supir saya ini sambil nangis ya, komandan jangan mati dulu dan nah gitu. Jadi kebetulan saya kan udah tenggelam tuh, saya diangkat tangan kiri dia ngangkat kepala saya supaya jangan kena air. Nah jadi pada saat insiden tersebut masyarakat sebetulnya banyak, cuman bisanya hanya foto video, fotoin, di videoin, nggak ada yang bantu ya. Nggak tahu, mungkin mereka takut jadi saksi atau apa ya. Nah terus ada supir truk, ini saya lagi cari orangnya, itu dia melihat, nah ini kok kalian diamin, ada orang masih di dalam katanya. Jadi itu ada bekas dodos apa namanya itu yang naikin sawit ke atas itu dibawa, dibongkar. Saya ditarik, digeret dari pintu sebelah kiri. Saya baru dimasukin, udah saya udah nggak sadar, saya nggak tahu apa-apa lagi. Darah dari mulut juga, dari mana-mana. Dari situ saya langsung dilarikan ke puskesmas Subang Pritik. Terus nggak sanggup, puskesmas nggak sanggup, dibawa ke Siloam. Jadi di Siloam saya sedang nggak sadar ya. Dengar-dengar juga ada Pak Gembala waktu itu ya, ada Pak Gembala, tapi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah saya nggak sadar. Bahkan saya diagnosa dokter bedah geger otak, karena saya bisa melihat orang, saya bisa kenal orang, tapi saya nggak bisa ngomong. Jadi geger otak itu analisa seperti itu. 3 hari saya dirawat, 2 hari saya udah nggak sadar lah. 3 hari saya minum obat angklung itu ya, mungkin Bapak Ibu tahu obat Cina itu yang biasanya ada dijual itu ya, yang agak mahal ya, 1.400 itu. Kemudian keluarga dari Batam juga udah panik semua, dari Medan juga udah disuruh minum itu. Nah yang jaga saya juga pikir gimana minum aja nggak bisa gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya dipaksa minum itu, nyari obat hari Senin malam, terus jam 12 malam saya minum. Jam 10 pagi Bapak Ibu saya bisa mulai sadar di tangan, saya bisa bicara, dan puji Tuhan saat itu saya bisa ngomong ya, saya di mana ini? Kamu dirawat, kata orang-orang, teman-teman yang jaga ya. Jadi sudah, karena saya udah mulai sadar, terus perasaan udah enak ya. Terus saya minta pulang, sore saya minta pulang.
Nah terus si dokter juga ngasih gitu, karena saya udah bisa bicara. Saya cerita, saya seminggu dirawat di luar, tapi perasaan saya itu sakit ya di sini ya, sakit asal saya bernapas, tarik napas sakit. Nah tapi di Siloam saya di diagnosa nggak ada apa-apa, cuma ada benturan aja. Saya di situ sebenarnya berdoa ya, tiap malam saya meneteskan air mata, Tuhan masih ngasih saya hidup ya. Kalau saya melihat situasi, jadi yang saya pikir ya, ketika saya koma itu dari TKP sampai ke Siloam, saya nggak tahu roh saya di mana, saya ingat di mana roh saya kemarin itu. Apakah ternyata diem ya? Ini kan biasa itu yang orang mati suri kemana rohnya, dibawa ke tempat Pak Agus ke kemana ke gitu ya. Ini nggak tahu saya ada di mana. Jadi saya memang diem, nggak tahu roh saya, nggak tahu diem. Nah habis saya di seminggu di rumah teman di rumah Pak Gembala, ada pendeta di Pangkal Pinang, saya sakit. Saya nggak yakin bahwa diagnosa dari rumah sakit itu nggak ada apa-apa. Kok saya napas sakit? Jadi saya ke CT scan hari Sabtu, hari Seninnya saya masuk ke kantor nih. Jadi Bapak Ibu ya, karena memang di Polres saya sudah dibilang wah Torres itu udah nggak bakal sadar lagi, posisi saya darah semua kemana-mana itu. Mungkin kata dokter saya sudah apa namanya itu hampir gila lah atau apa tadi saya bilang tadi di otak ya. Iya. Nah kaget, saya turun dari mobil kaget, termasuk Wakapolres sama Kapolres. Terus ya siap komandan, saya bilang. Cuman saya bilang siap masih sakit. Nah sudah bisa, jangan dipaksa, kata Kapolres. Saya bilang ya udah bisa dan saya akan coba. Nah di jam 12 siang saya dapat info tulang rusuk saya patah juga. Stres, untuk lagi stresnya. Saya kena stres. Tulang rusuk yang mana lagi nih? Saya berdiri kok yang di atas apa di mana? Begini. Saya minta izin sama Kapolres, saya berobat. Komandan, ya udah berobat lah. Mana dokter yang bagus? Saya bilang saya ke Malaysia ke Penang. Jadi, udah kacau tuh Bapak Ibu. Sehari saya kacau, nggak bisa mikir, waduh gimana ini kalau disuruh pakai fan pula, ya. Apalagi tulang rusuk loh. Nah, ya udah dengan penyertaan Tuhan dan doa, ada saya kumpul uang, saya borong duit untuk proses buat fan. Saya memang rencana membuat fan di Malaysia, karena udah patah ya. Jadi kita cerita saya ke Malaysia, saya ajak Pak Romi, Pak ini udah tahu. Saya ajak Pak Romi, kamu berdoa. Ya, terus harus yakin kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan sudah menyelamatkan Bapak dari musibah, dari kematian menjadi masih hidup. Nah itu yang disampaikan. Saya salut dengan Pak Romi dan mengingatkan saya kembali, sehingga adrenalin saya itu bangkit lagi. Udah, yuk harus jalan. Dalam posisi saya sakitan tuh Bapak Ibu di pesawat dari ke Jakarta dulu, di Jakarta harus standing lalu ke Penang. Nah di Penang saya besoknya udah cemas ini Bapak Ibu, berapa biaya ini masang fan di sini. Di Indonesia aja bisa berapa gitu, cuma mungkin 100 juta. Ya sudahlah, saya berserah sama Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 Bapak Ibu, bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya sudah, saya pengen sembuh Tuhan, saya serahkan semuanya. Besoknya saya berobat, luar biasa ya dokter di Malaysia. Bukannya kita mengimbangi medis di Indonesia. Saya kasih diagnosa dari sini, dia bilang apa? Ya tulang rusuk patah 2. Saya mohon dokter diperiksa ulang dari kepala sampai ke bawah karena saya masih sakit semua. Saya bilang ya udah dicek ulang, 1 jam kemudian muncul kayak di scan total. Scannya juga beda Bapak Ibu, bukan kayak scan di sini cuma begini doang. Nih
sana nggak masuk tabung. Berapa kali saya ada setengah jam saya di scan, murah lagi, cuman berapa tuh? Kalau di sini scan itu murah lah, agak murah. Itu 1 jam kemudian saya dipanggil. Jadi kata si dokter, itu dokternya orang China, ini 4 tulang rusuknya bukan 2, 4 yang patah. Waduh, makin stres ya Bapak ini. Yang di otak saya kalau masang pen 30 saja satu tulang rusuk, 3 kali 4 berarti 120 juta. Ini otak saya nih Bapak Ibu. Nah, saya berpikir, saya stres itu udah nggak tahu lagi. Saya langsung teringatkan Pak Romi, tenang Pak Terus, tenang, berdoa tetap kata Pak Romi. Jadi dianalisa sebentar, dianalisa. Nah terus dia bilang, Bapak pulang aja ke Indonesia. Saya pernah ingat dulu kalau dokter Malaysia bilang pulang berarti udah nggak sanggup lagi, ya nggak sanggup lagi, udah makan enak-enak aja, udah nggak usah kontrol di sini lagi. Waduh, saya bingung kan ya, ini apa nih, jangan-jangan nggak bisa lagi sembuh nih. Saya kejar dokter, dok maksudnya apa ini? Saya bilang, enggak, kamu pulang aja, ini sembuh, ini bisa nyambung. Ya dari situ Pak Romi saya peluk ya. Jadi tindakan dokter apa? Udah nanti saya kasih obat bagus, ini sembuh, tenang aja. Nah ini ceritanya gimana dokter bisa nyambung, sekarang udah patah. Makanya tulang rusuk itu dibalut oleh daging-daging. Jadi kalau saya kira tulang rusuk udah nyempil begini semua, pasti nusuk jantung saya nih mati saya nih kalau pergerakan gitu. Itu cara iblis tuh, iblis yang bekerja tuh ya. Nah ternyata bukan, jadi enggak. Yang penting kamu jangan angkat barang, minum obat terapi sampai sebulan, saya yakin ini pasti sembuh. Terus kamu saya kontrol, tidak usah kontrol. Oh biasa. Amin.